Siapa sangka, hubungan suami istri di usia senja ternyata bisa menjadi obat alami untuk menjaga daya tahan tubuh dan kebahagiaan? Ini bukan mitos, tapi fakta medis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu sekalian, para sahabat lansia di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu selalu diberi kesehatan lahir dan batin, umur yang berkah, dan kehidupan yang damai bersama keluarga tercinta. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Kami di sini untuk menemani Anda dalam video edukasi kesehatan khusus untuk lansia. Hari ini kita akan bahas satu topik yang sering dianggap tabu, padahal sangat penting untuk kesehatan fisik dan mental di usia senja, yaitu hubungan intim dalam pernikahan di usia lanjut. Apakah masih penting? Apa manfaatnya? Dan bagaimana cara menjaga hubungan ini tetap sehat dan nyaman? Di usia lanjut, banyak orang mulai berpikir bahwa urusan ranjang atau keintiman suami istri tidak lagi penting. Ada yang merasa sudah tidak pantas, ada pula yang malu untuk membicarakannya. Padahal, hubungan intim bukan hanya soal gairah muda, tapi juga soal kedekatan batin, cinta, dan kesehatan secara menyeluruh. Dunia medis bahkan menyatakan bahwa seksualitas adalah bagian dari kualitas hidup, bukan cuma untuk yang muda, tapi juga untuk yang lanjut usia. Seksualitas itu bukan sekadar hubungan fisik, tetapi juga melibatkan emosi, rasa aman, dan penghargaan terhadap diri sendiri. Banyak pasangan lansia yang justru merasa lebih dekat, lebih damai, dan lebih bahagia ketika mereka tetap menjaga kedekatan secara emosional dan intim. Ini bukan soal nafsu, melainkan soal koneksi hati dan pikiran yang semakin dalam seiring bertambahnya usia. Organisasi Kesehatan Dunia WHO sendiri menegaskan bahwa seksualitas adalah hak kesehatan dasar bagi semua manusia, termasuk lansia. Artinya, selama kondisi fisik dan mental memungkinkan, tidak ada yang melarang lansia untuk tetap menjalin hubungan suami istri yang sehat dan bermakna. Ini bukan soal tidak tahu malu, tapi justru soal merawat cinta, kebahagiaan, dan kesehatan bersama pasangan halal. Di banyak budaya, termasuk budaya kita, pembicaraan soal hubungan suami istri seringkali dianggap tabu, apalagi jika yang membahas adalah orang tua. Namun kini, dunia sudah berubah. Para dokter, psikolog, dan ahli kesehatan justru mendorong agar lansia dibimbing dan diberikan ruang untuk berdiskusi soal kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan emosional dan seksual. Karena semua itu berpengaruh langsung pada kesehatan jiwa dan fisik mereka. Banyak penelitian juga menunjukkan bahwa lansia yang masih menjalani kehidupan seksual yang sehat memiliki kualitas hidup yang lebih baik, lebih jarang sakit, lebih ceria, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup. Bahkan, hubungan intim yang penuh kasih sayang bisa memperpanjang umur dan membuat lansia tetap merasa muda. Jadi, seksualitas di usia senja bukanlah akhir, melainkan awal dari cinta yang lebih dewasa dan bermakna. Tentu saja, tidak semua hubungan harus berakhir di ranjang. Saling memijat ringan, pelukan hangat, genggaman tangan sebelum tidur. Semua itu juga bagian dari keintiman yang tidak kalah penting. Banyak lansia yang mengaku bahwa momen-momen kecil seperti ini justru lebih membahagiakan dibanding hubungan fisik semata. Intinya adalah kedekatan hati dan rasa saling memiliki. Bagi para anak dan keluarga, penting juga untuk memahami bahwa orang tua bukan hanya butuh perhatian materi, tapi juga butuh dihargai sebagai pribadi yang utuh, termasuk sisi emosional dan intimnya. Jangan mentertawakan, jangan meremehkan, apalagi melarang tanpa alasan medis yang jelas. Dukunglah mereka untuk tetap saling mencintai, karena cinta yang tumbuh sampai tua adalah anugerah yang tak ternilai. Jadi, mari kita ubah cara pandang. Seksualitas bukanlah sesuatu yang harus ditinggalkan seiring bertambahnya usia. Sebaliknya,
Dengan cara yang bijaksana, komunikasi yang baik, dan cinta yang tulus, hubungan suami istri bisa menjadi sumber kekuatan, kesehatan, dan kebahagiaan di masa tua. Karena tubuh boleh menua, tapi cinta yang dirawat akan selalu muda. Tahukah Bapak Ibu, bahwa hubungan suami istri yang sehat dan harmonis bisa meningkatkan daya tahan tubuh? Ini bukan mitos, tapi sudah dibuktikan oleh berbagai penelitian medis. Saat seseorang merasakan kedekatan emosional dan fisik yang positif, tubuh secara otomatis akan memproduksi lebih banyak antibodi, hormon kebahagiaan, dan zat kimia alami yang membantu tubuh melawan penyakit. Salah satu zat yang meningkat saat berhubungan intim adalah imunoglobulin A, IgA, yaitu antibodi alami yang berfungsi sebagai pertahanan pertama tubuh terhadap virus dan bakteri. Dalam studi oleh Universitas Wilkes di Amerika Serikat, ditemukan bahwa orang yang berhubungan intim 1 hingga 2 kali per minggu memiliki kadar IgA hingga 30% lebih tinggi dibanding yang tidak. Luar biasa, bukan? Selain antibodi, hubungan intim juga memicu produksi hormon endorfin dan oksitosin. Endorfin adalah hormon penghilang rasa sakit alami yang membuat tubuh lebih rileks dan nyaman. Sementara oksitosin sering disebut sebagai hormon cinta, karena membuat kita merasa bahagia, damai, dan dekat dengan orang yang kita cintai. Hormon-hormon ini sangat penting dalam menjaga stabilitas emosi dan mengurangi stres, yang pada akhirnya memperkuat sistem kekebalan tubuh. Stres kronis adalah musuh besar bagi sistem kekebalan tubuh. Ketika seseorang merasa tertekan, cemas, atau kesepian, tubuh akan lebih rentan terkena infeksi dan penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi, diabetes, hingga jantung. Hubungan intim yang sehat membantu mengurangi ketegangan dan memulihkan suasana hati. Dengan begitu, tubuh pun bisa fokus pada tugasnya untuk melawan penyakit. Tak hanya itu, hubungan yang intim dan penuh kasih juga memicu perbaikan kualitas tidur. Banyak lansia mengalami gangguan tidur, yang jika dibiarkan akan menurunkan imunitas secara drastis. Pelukan sebelum tidur, percakapan ringan dengan pasangan, atau sekadar berbaring berdekatan dapat membuat lansia tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan tubuh jadi lebih siap menghadapi hari. Tubuh yang sehat dan pikiran yang bahagia saling berkaitan. Ketika hati gembira, sistem kekebalan akan bekerja lebih efektif. Dan saat imunitas baik, tubuh akan lebih mudah melawan penyakit dan pulih dari gangguan kesehatan. Maka jangan heran kalau ada pasangan lansia yang tetap bugar dan aktif karena mereka masih memelihara cinta dan keintiman dalam pernikahan mereka. Namun, penting diingat bahwa hubungan intim tidak hanya soal hubungan badan. Pelukan, sentuhan lembut, pijatan ringan, dan waktu berkualitas bersama juga punya efek yang sama kuatnya dalam merangsang hormon kebahagiaan. Jadi meskipun ada keterbatasan fisik, tetap ada banyak cara untuk menjaga keintiman dan membangun sistem imun melalui kasih sayang. Kesimpulannya, hubungan intim yang sehat di usia senja bukan hanya urusan biologis, tapi juga bermanfaat besar bagi kesehatan imun tubuh. Jika dilakukan dengan penuh cinta, pengertian, dan tidak memaksakan diri, maka hubungan ini bisa menjadi salah satu suplemen alami paling ampuh untuk menjaga lansia tetap sehat, bahagia, dan panjang umur. Banyak orang mengira bahwa hubungan intim di usia lanjut tidak lagi memberikan manfaat bagi tubuh. Padahal, secara ilmiah, aktivitas ini memiliki efek luar biasa bagi fungsi fisik dan kesehatan jantung. Selama dilakukan dengan nyaman dan sesuai kemampuan tubuh, hubungan intim bisa menjadi olahraga ringan yang menyenangkan, sekaligus menjaga vitalitas tubuh secara alami. Saat berhubungan intim, tubuh akan mengalami peningkatan detak jantung, aliran darah menjadi lebih lancar, dan otot-otot tubuh bagian atas dan bawah ikut bekerja secara aktif.
Inilah sebabnya mengapa hubungan intim sering disebut sebagai bentuk aktivitas fisik yang membantu menjaga stamina tubuh lansia. Bahkan, menurut American Heart Association, aktivitas seksual bisa setara dengan olahraga ringan seperti berjalan cepat selama 10–15 menit. Manfaat lainnya adalah membantu menurunkan tekanan darah. Dalam beberapa studi, hubungan intim secara teratur terbukti membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Bagi lansia yang memiliki risiko hipertensi ringan, hubungan ini bisa menjadi salah satu cara alami untuk menyeimbangkan sistem kardiovaskular. Tentunya jika dilakukan tanpa tekanan dan dalam suasana tenang. Selain baik untuk jantung dan peredaran darah, hubungan intim juga memicu pelepasan hormon endorfin, yang mampu mengurangi nyeri sendi dan kekakuan otot. Inilah alasan mengapa banyak lansia yang aktif secara intim juga mengaku merasa lebih ringan tubuhnya, lebih mudah bergerak, dan lebih jarang mengalami nyeri ringan yang biasanya muncul di usia tua. Aktivitas ini juga merangsang produksi hormon testosteron dan estrogen, yang berperan penting dalam menjaga kepadatan tulang, metabolisme, dan kekuatan otot. Meski produksi hormon ini menurun seiring bertambahnya usia, hubungan intim bisa membantu menstimulasi tubuh untuk tetap aktif menghasilkan hormon dalam kadar yang cukup, sehingga memperlambat proses degeneratif yang umum terjadi pada lansia. Hubungan yang sehat juga mampu meningkatkan sistem metabolisme, membantu proses pembakaran kalori, dan memperlancar fungsi organ tubuh seperti hati dan ginjal. Tak heran, lansia yang masih memiliki hubungan intim yang aktif dan bahagia seringkali terlihat lebih bugar, lebih segar, dan lebih aktif menjalani hari-harinya. Tak hanya itu, hubungan intim juga bisa merangsang produksi sel darah putih, yaitu bagian dari sistem imun tubuh yang melawan penyakit. Inilah efek domino dari hubungan intim. Saat tubuh rileks, aliran darah lancar, dan hormon bahagia meningkat, maka sistem imun akan bekerja lebih optimal. Secara tidak langsung, ini berarti hubungan intim turut memperkuat benteng pertahanan alami tubuh terhadap infeksi. Namun yang terpenting, semua manfaat ini akan terasa maksimal bila hubungan intim dilakukan tanpa tekanan, dalam suasana yang nyaman dan penuh kasih, serta disesuaikan dengan kemampuan fisik masing-masing. Jika ada rasa nyeri, sesak, atau ketidaknyamanan tertentu, segera konsultasikan ke dokter. Tidak perlu malu, karena kesehatan seksual adalah bagian dari perawatan tubuh secara menyeluruh. Jadi, hubungan intim bukan hanya mempererat cinta dan kedekatan batin, tapi juga menjadi sarana menjaga tubuh tetap aktif, jantung sehat, sendi lentur, dan pikiran lebih segar. Tidak perlu malu atau ragu. Selama dilakukan dengan saling pengertian, maka aktivitas ini adalah bentuk syukur atas tubuh yang masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk mencintai. Selain menyehatkan tubuh, hubungan intim di usia lanjut juga sangat bermanfaat bagi kesehatan mental dan kestabilan emosi. Seringkali, di usia senja, seseorang mulai merasa kesepian, tidak berguna, atau bahkan depresi karena perubahan fisik dan sosial. Dalam kondisi seperti ini, kedekatan emosional dan fisik dengan pasangan dapat menjadi obat terbaik yang tidak tergantikan. Hubungan intim yang hangat, tidak harus dalam bentuk hubungan badan, bisa memberikan perasaan dicintai, dihargai, dan diperhatikan. Pelukan, genggaman tangan, dan ucapan manis dari pasangan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyembuhkan luka batin dan menjaga kebahagiaan jiwa. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, yang tidak hilang hanya karena usia bertambah. Penelitian menunjukkan bahwa hubungan intim yang teratur dan bahagia bisa menurunkan risiko gangguan mood, kecemasan, dan depresi pada lansia. Saat seseorang merasa dekat dengan pasangannya, tubuh melepaskan hormon serotonin dan dopamin, dua zat alami yang membuat seseorang merasa bahagia, tenang, dan percaya diri. Tak hanya itu,
Keintiman yang sehat juga membangun rasa aman dan stabilitas emosional. Banyak pasangan lansia yang merasa lebih tenang menjalani hari karena tahu bahwa mereka tidak sendiri, bahwa ada orang yang selalu hadir di samping mereka, dalam suka maupun duka. Ini memperkuat semangat hidup dan mencegah pikiran negatif yang kerap muncul saat sepi. Kesehatan mental yang baik sangat berkaitan dengan kesehatan otak. Dalam studi di beberapa negara, lansia yang tetap aktif secara sosial dan emosional, termasuk dalam hubungan intim, memiliki risiko lebih rendah terkena pikun atau demensia. Ini karena interaksi penuh makna mampu menstimulasi otak untuk terus berpikir, merespons, dan beradaptasi. Hubungan yang intim dan harmonis juga meningkatkan kepercayaan diri lansia. Saat seseorang merasa disayangi dan tetap dibutuhkan, ia akan lebih menghargai dirinya sendiri. Ini penting, karena rasa percaya diri akan memengaruhi cara lansia merawat dirinya, dari pola makan, aktivitas harian, hingga menjaga penampilan. Sayangnya, tidak sedikit lansia yang menyimpan kesedihan karena merasa ditolak, diabaikan, atau dianggap sudah tidak layak untuk disayangi secara fisik. Padahal, kasih sayang dan perhatian fisik tetap menjadi kebutuhan sepanjang hidup. Oleh karena itu, komunikasi terbuka dengan pasangan sangat penting untuk menghapus kesalahpahaman dan membangun kembali kepercayaan. Keintiman emosional bisa juga datang dari kebiasaan kecil. Makan bersama, salat berjamaah, menonton acara favorit, atau sekadar ngobrol sebelum tidur. Hal-hal sederhana ini mampu menciptakan ikatan batin yang kuat dan memperbaiki suasana hati, bahkan ketika tubuh tidak sekuat dulu. Dengan menjaga hubungan intim dan emosional, lansia akan merasa lebih bermakna, lebih dihargai, dan lebih hidup. Perasaan inilah yang membuat banyak lansia tetap semangat meskipun tubuh sudah menua. Mereka tidak lagi hanya menunggu waktu, tapi menjalani hari-hari dengan cinta dan harapan. Salah satu pertanyaan yang paling sering muncul dari para lansia adalah, apakah hubungan intim masih aman di usia saya? Jawabannya, ya, aman, selama dilakukan dengan penuh pengertian, tidak memaksakan diri, dan menyesuaikan kondisi tubuh masing-masing. Usia bukanlah batas, melainkan petunjuk bahwa semua hal harus dilakukan dengan lebih hati-hati dan penuh cinta. Sebagian besar lansia sebenarnya masih bisa melakukan hubungan intim dengan aman, asalkan tidak sedang mengalami penyakit serius yang mengganggu fungsi jantung, paru, atau pernapasan. Bila ada riwayat serangan jantung, stroke, atau nyeri dada yang belum stabil, maka penting untuk berkonsultasi dengan dokter terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas seksual. Untuk lansia dengan tekanan darah tinggi atau diabetes, bukan berarti hubungan intim dilarang. Hanya saja, kondisi tersebut perlu dikontrol dengan baik terlebih dahulu. Bila tekanan darah stabil dan gula darah terjaga, maka aktivitas seksual bisa tetap dilakukan dengan nyaman dan aman. Bahkan, dalam banyak kasus, aktivitas ini justru bisa membantu menstabilkan kedua kondisi tersebut. Salah satu tantangan pada lansia adalah menurunnya pelumasan alami pada wanita dan penurunan kekuatan ereksi pada pria. Ini adalah hal normal dan wajar, bukan berarti hubungan harus berhenti. Banyak solusi medis yang bisa membantu, seperti pelumas berbahan air yang aman, terapi hormonal ringan, atau obat khusus yang diresepkan dokter dengan pengawasan. Hal terpenting dalam hubungan intim di usia senja bukan hanya kemampuan fisik, tapi kualitas komunikasi dan kenyamanan bersama pasangan. Bicarakan dengan jujur bila ada ketidaknyamanan, rasa nyeri, atau kecemasan. Seringkali, hambatan justru datang bukan dari tubuh, tetapi dari rasa malu, khawatir, atau asumsi negatif yang tidak benar. Posisi atau cara yang digunakan dalam hubungan juga perlu disesuaikan agar tidak menimbulkan tekanan berlebih. Tidak perlu menggunakan posisi yang rumit. Yang penting adalah nyaman, tidak menyakitkan,
dan dilakukan dengan perlahan. Kadang, perubahan kecil dalam waktu dan tempat pun bisa memberikan perbedaan besar dalam kenyamanan. Jika mengalami nyeri pinggul, sesak napas, atau kelelahan berlebihan setelah berhubungan intim, jangan diabaikan. Segera konsultasikan ke dokter untuk memastikan bahwa tidak ada masalah serius. Terkadang, gejala ini bisa menunjukkan gangguan pada jantung atau organ lain yang membutuhkan perhatian medis. Yang paling penting adalah tidak memaksakan diri. Bila hari itu tubuh terasa lelah, tidak apa-apa untuk beristirahat. Hubungan intim bukan lomba, bukan kewajiban kaku, tapi bentuk cinta yang seharusnya dilakukan dengan penuh kelembutan. Bahkan berbaring berdampingan sambil berpelukan dan mengobrol pun sudah cukup membuat hati bahagia. Kesimpulannya, hubungan intim masih sangat mungkin dilakukan oleh lansia dan justru memberikan manfaat besar jika dilakukan dengan tepat. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tenaga medis jika ada keluhan atau pertanyaan. Jangan merasa tabu, karena kesehatan seksual adalah bagian dari kesehatan menyeluruh. Anda berhak untuk tetap bahagia dan mencintai, dengan cara yang sehat dan aman. Banyak lansia yang mengaku merasa mudah kembali setelah memiliki momen intim yang berkualitas dengan pasangan. Ini bukan hanya perasaan semata. Secara ilmiah, hubungan intim mampu meningkatkan produksi hormon oksitosin, hormon cinta dan kedekatan, yang memberikan efek menenangkan, memperkuat ikatan emosional, dan menurunkan tingkat stres. Sentuhan sederhana seperti menggenggam tangan atau memeluk pasangan dapat meningkatkan kebahagiaan dan mengurangi rasa kesepian yang kerap menghantui usia senja. Ketika hubungan emosional dipelihara melalui keintiman, otak melepaskan serotonin dan dopamin, dua hormon yang berperan dalam menjaga suasana hati tetap stabil dan bahagia. Lansia yang hidup dalam kasih sayang dan keintiman cenderung memiliki kualitas tidur yang lebih baik, semangat hidup yang lebih tinggi, dan daya ingat yang lebih tajam. Penelitian bahkan menunjukkan bahwa hubungan intim yang sehat dapat menurunkan risiko demensia akibat peningkatan koneksi sosial dan stimulasi emosional. Aspek psikologis lain yang sangat penting adalah rasa percaya diri. Saat lansia merasa dirinya tetap diinginkan, dihargai, dan dicintai oleh pasangan, maka kepercayaan diri pun meningkat. Ini memengaruhi cara berpikir, cara bersosialisasi, hingga cara merawat diri. Lansia yang memiliki hubungan intim cenderung lebih menjaga penampilan, pola makan, hingga kebersihan pribadi. Mereka merasa hidupnya tetap bermakna dan berharga. Lebih dari sekadar kenikmatan fisik, hubungan intim menciptakan ruang untuk komunikasi terbuka dan empati. Pasangan lansia yang rutin saling berbagi kehangatan emosional cenderung lebih jarang bertengkar, lebih saling memahami, dan lebih kuat menghadapi tantangan hidup bersama. Kedekatan ini membantu menjaga stabilitas emosi, yang akhirnya turut memperkuat sistem kekebalan tubuh secara tidak langsung. Dalam konteks budaya kita yang menjunjung tinggi nilai keluarga dan keharmonisan rumah tangga, hubungan intim bukanlah sesuatu yang tabu dibicarakan, melainkan bagian dari ibadah, kasih sayang, dan pemeliharaan jiwa. Bila dijalani dengan rasa cinta dan tanggung jawab, hubungan suami istri pada masa tua bisa menjadi sumber ketenangan batin yang luar biasa. Inilah sebabnya para ahli menyarankan agar para lansia tetap menjaga keintiman secara sehat dan penuh empati. Hubungan intim di usia senja bukan hanya memperkuat imun tubuh, tapi juga menjaga kesehatan mental. Dengan keintiman, rasa percaya diri meningkat, stres menurun, dan suasana hati lebih stabil. Para lansia yang hidup dalam kehangatan kasih sayang terbukti lebih bahagia, lebih sehat, dan memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Jadi, jangan ragu untuk tetap merawat cinta dan keintiman bersama pasangan, karena itu adalah kunci kebahagiaan di masa tua. Banyak lansia merasa tubuh mereka tak sekuat dulu. Namun, bukan berarti keintiman berhenti.
Sentuhan kecil seperti menggenggam tangan pasangan saat menonton TV atau memeluknya sebelum tidur punya efek luar biasa. Sentuhan lembut tersebut merangsang sistem saraf parasimpatik, bagian dari sistem saraf yang menenangkan tubuh. Ini bisa menurunkan tekanan darah, memperlambat detak jantung, serta meredakan kecemasan. Pelukan adalah bentuk keintiman yang sangat sederhana namun penuh kekuatan. Saat seseorang dipeluk, tubuh melepaskan hormon oksitosin yang dapat mengurangi rasa kesepian, meningkatkan perasaan tenang, dan memperkuat sistem imun. Lansia yang sering berpelukan atau mendapatkan sentuhan kasih sayang terbukti lebih jarang mengalami depresi. Bagi pasangan lansia, pelukan juga menjadi cara untuk menyampaikan cinta tanpa kata. Ciuman kecil di pipi, kening, atau tangan juga merupakan bentuk keintiman non-seksual yang mempererat ikatan batin. Selain meningkatkan kebahagiaan, ciuman dapat merangsang endorfin, hormon yang mengurangi rasa sakit secara alami dan memberikan rasa nyaman. Bahkan, hanya dengan membelai rambut pasangan atau mengusap punggungnya secara lembut, kita dapat memberikan efek menenangkan yang sangat dibutuhkan di masa tua. Dalam kehidupan rumah tangga lansia, keintiman emosional menjadi pondasi utama. Ketika tubuh sudah mulai terbatas, maka komunikasi lewat sentuhan menjadi sangat berarti. Bahkan pelukan 20 detik setiap hari terbukti mampu memperkuat hubungan suami istri dan membuat keduanya merasa lebih dihargai. Keintiman ini menciptakan perasaan aman, yang sangat penting di usia senja, di mana banyak hal terasa tidak pasti. Keintiman non-seksual juga sangat bermanfaat bagi lansia yang mengalami keterbatasan fisik atau kesehatan tertentu. Meski hubungan seksual tidak lagi bisa dilakukan secara rutin atau bahkan sama sekali, kehangatan batin tetap bisa dipelihara lewat belayan, pelukan, dan kebersamaan yang intim. Ini membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas usia atau kemampuan, melainkan terus tumbuh lewat perhatian dan kasih sayang. Keintiman memberi rasa memiliki. Bagi lansia, perasaan ini sangat penting karena membantu mengurangi rasa kesepian. Saat seseorang merasa dicintai, dipeluk, disentuh dengan kasih, atau hanya sekadar diajak berbicara dengan penuh perhatian, otak akan melepaskan hormon-hormon bahagia seperti dopamin dan serotonin. Ini adalah zat kimia alami yang membuat suasana hati menjadi lebih stabil, mengurangi stres, bahkan menurunkan risiko demensia. Kecemasan sering muncul di usia lanjut, takut sakit, takut menjadi beban, bahkan takut ditinggalkan. Hubungan yang hangat dan intim bisa menjadi jangkar emosional yang menenangkan hati. Ketika pasangan atau orang terdekat memberikan pelukan hangat, belayan lembut, atau hanya memeluk sambil mengatakan, "Aku di sini bersamamu," maka kecemasan itu perlahan-lahan mencair, digantikan oleh rasa tenang dan aman. Rasa percaya diri juga ikut terdongkrak lewat keintiman. Banyak lansia yang merasa tubuh mereka tidak menarik lagi. Tapi ketika pasangan masih menyentuh dengan lembut, memuji, dan menatap dengan cinta, perasaan berharga itu kembali muncul. Hubungan intim, baik lewat ciuman, pelukan, maupun hubungan seksual ringan, mengirimkan pesan bahwa kamu masih dicintai dan itu sangat berharga bagi harga diri di usia senja. Keintiman juga memperkuat koneksi sosial dan mencegah isolasi. Bukan rahasia lagi bahwa banyak lansia merasa kesepian, bahkan dalam rumah sendiri. Namun, pasangan yang masih saling menyentuh, mengobrol penuh perhatian, dan menjalin kontak emosional setiap hari terbukti memiliki risiko lebih rendah terkena depresi. Keintiman seperti ini menjadi pengingat bahwa mereka tidak sendiri, masih ada tempat pulang, yaitu hati pasangan mereka. Menjaga kesehatan mental tidak harus selalu melalui obat atau terapi. Kadang, cukup lewat pelukan sebelum tidur, ciuman di kening saat bangun pagi, atau sentuhan lembut di punggung ketika melewati hari yang berat.
Aktivitas intim sederhana seperti ini akan menjaga emosi tetap stabil dan membuat hati para lansia lebih bahagia. Hidup mungkin berubah, tubuh mungkin melemah, tapi cinta dan keintiman tetap menjadi penguat jiwa. Hubungan intim adalah fondasi kebahagiaan lansia, bukan hanya dari segi fisik, tetapi terutama dari sisi emosional dan mental. Keintiman bukan hanya soal aktivitas seksual, tapi tentang hadirnya seseorang yang mencintai, menyentuh, dan mendengarkan. Di usia senja, cinta yang tulus bisa menjadi obat paling mujarab bagi jiwa yang rapuh. Maka, jangan ragu untuk membangun dan memelihara keintiman ini setiap hari. Saat seseorang mendapatkan sentuhan kasih dari orang terdekat, entah pelukan hangat, belayan lembut, atau bahkan hanya tidur berdampingan, tubuh akan mengeluarkan hormon oksitosin, yang dikenal sebagai hormon cinta. Hormon ini memiliki efek menenangkan, menurunkan detak jantung, serta menurunkan kadar kortisol hormon stres, sehingga membuat tubuh lebih rileks dan siap untuk beristirahat. Banyak lansia yang mengalami gangguan tidur karena rasa cemas, pikiran yang terus aktif, atau merasa kesepian. Hubungan intim yang terbangun dari rasa kasih sayang dapat menjadi pengobat kecemasan alami. Setelah hubungan seksual atau kontak fisik yang penuh cinta, tubuh akan merasa lebih tenang. Perasaan nyaman ini membantu seseorang masuk ke fase tidur nyenyak lebih cepat dan lebih dalam. Tidak semua hubungan intim harus berujung pada aktivitas seksual. Bahkan, hanya dengan saling berbicara sebelum tidur, membahas hari-hari dengan tenang, lalu menutup hari dengan sentuhan lembut, bisa memberikan efek psikologis yang sangat baik. Hal ini membentuk rasa aman, dan keamanan adalah kunci untuk tidur lelap di usia senja. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang rutin menjaga keintiman, baik dalam bentuk pelukan maupun hubungan seksual, cenderung memiliki durasi dan kualitas tidur yang lebih baik. Ini bukan hanya soal jumlah jam tidur, tetapi juga kualitasnya, yaitu tidur dalam yang membuat tubuh benar-benar istirahat, memperbaiki sel-sel tubuh, serta menjaga keseimbangan hormon. Di masa lansia, menjaga kesehatan tidak bisa dipisahkan dari kualitas tidur. Dan untuk bisa tidur dengan nyenyak, peran keintiman sangatlah penting. Jika selama ini Anda sulit tidur, cobalah mendekat secara emosional pada pasangan. Mungkin bukan obat yang Anda butuhkan, tapi hanya sebuah pelukan hangat sebelum menutup mata. Seringkali, cinta adalah pengantar tidur terbaik yang dimiliki manusia, lebih dari sekadar bantal empuk atau kasur mahal. Tidur bukan sekadar rutinitas, tapi kunci utama untuk menjaga kesehatan tubuh dan pikiran. Dan salah satu cara alami, menyenangkan, serta sangat efektif untuk membantu lansia tidur lebih baik adalah lewat hubungan intim yang hangat dan penuh kasih. Jangan anggap sepele sentuhan dan pelukan kecil sebelum tidur, karena di balik itu, ada keajaiban besar yang menyehatkan jiwa dan raga. Hubungan intim di masa tua bukan tentang keperkasaan, melainkan tentang kebermaknaan. Ini adalah bentuk komunikasi tanpa kata, yang mampu menyampaikan cinta, menghargai keberadaan pasangan, dan menjaga kebersamaan yang telah dibangun selama puluhan tahun. Menyentuh tangan, memeluk, atau bahkan sekadar saling menatap dengan lembut, adalah cara menyampaikan, "Aku masih di sini untukmu." Bagi banyak pasangan lansia, menjaga keintiman artinya juga menjaga harapan hidup yang lebih panjang. Penelitian menunjukkan bahwa orang-orang yang merasa dicintai, dihargai, dan punya hubungan hangat di usia senja memiliki risiko penyakit kronis lebih rendah, sistem imun lebih kuat, dan tingkat stres yang lebih kecil. Dengan kata lain, cinta yang dijaga dapat memperpanjang usia dan meningkatkan kualitas hidup. Jika dulu hubungan intim identik dengan energi muda, kini saatnya kita memaknai ulang bahwa keintiman sejati justru semakin dalam seiring bertambahnya usia. Di masa lansia, tidak ada lagi tuntutan performa,
Tidak ada lagi tekanan ekspektasi. Yang ada hanyalah ketulusan untuk tetap berbagi kehangatan, mendengarkan satu sama lain, dan merawat cinta yang sudah menjadi sahabat seumur hidup. Mulailah dari yang paling sederhana, ajak pasangan bicara dari hati ke hati. Tanyakan apa yang ia rasakan, apa yang ia harapkan. Sentuhan yang dimulai dari rasa saling percaya akan lebih bermakna daripada tindakan tanpa komunikasi. Ketika hubungan intim didasari oleh pengertian, tubuh pun ikut merespon dengan positif. Ini bukan hanya baik untuk emosi, tapi juga kesehatan jantung, pernapasan, hingga tekanan darah. Jangan pernah merasa terlalu tua untuk mencintai dan dicintai. Tubuh boleh menua, tapi cinta tak mengenal usia. Hubungan intim yang sehat dan penuh kasih adalah warisan terbaik yang bisa diberikan kepada diri sendiri dan pasangan. Karena pada akhirnya, cinta yang dijaga di usia tua akan menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Maka jangan biarkan waktu merenggangkan jarak. Biarkan cinta memeluk erat, hingga usia tak lagi berkata. Hubungan intim pada lansia bukan tentang kehebatan fisik, tapi tentang kekuatan cinta yang setia dirawat. Ia adalah bentuk sederhana tapi sangat berharga dalam menjaga imun, mengurangi stres, menjaga kesehatan jantung, hingga memperbaiki kualitas tidur. Dan yang lebih penting, ia memperkuat rasa bahwa kita tidak sendiri, bahwa kita masih dicintai, dan bahwa kita masih berarti. Kita telah menyelami perjalanan luar biasa tentang bagaimana hubungan intim yang hangat, penuh kasih, dan sehat dapat menjadi penopang imun tubuh, penjaga kesehatan jantung, pelindung jiwa dari kesepian, dan bahkan penyemangat untuk hidup lebih lama dan bahagia. Cinta bukan hanya urusan masa muda. Cinta juga milik mereka yang rambutnya telah memutih, yang tubuhnya tak lagi sekuat dulu, tapi hatinya masih penuh kasih, penuh perhatian, dan penuh kerinduan untuk tetap merasa dibutuhkan dan dicintai. Hubungan intim di usia lansia bukan hal yang tabu. Justru, itu adalah bentuk nyata dari ikhtiar menjaga kesehatan lahir dan batin. Pelukan yang tulus bisa menurunkan tekanan darah. Sentuhan penuh cinta bisa meningkatkan hormon imunitas. Dan keintiman yang saling menghargai bisa memperpanjang usia kebersamaan. Jadi, jangan ragu untuk tetap mencintai. Tetap menyentuh. Tetap dekat dengan pasangan Anda. Karena keintiman bukan hanya bagian dari cinta. Ia adalah bagian dari hidup sehat. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe ke channel kami agar tidak ketinggalan video kesehatan lansia lainnya. Klik like sebagai dukungan untuk semangat para lansia di seluruh Indonesia. Bagikan video ini ke keluarga atau sahabat yang juga ingin hidup sehat bersama pasangannya. Tulis di kolom komentar, apa yang paling menyentuh hatimu setelah menonton video ini? Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga Tuhan senantiasa memberkahi hidup Anda dengan kesehatan, kebahagiaan, dan cinta yang tak pernah pudar, bahkan hingga usia senja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.